jelas. Ya, aku ingin jadi merpati. Kemudian kita bisa rubah ke dalam bentuk prosa. Aku ingin menjadi burung merpati. Jangan dibuat layaknya puisi, ya. Jadi prosa, cerita. Jadi kita batasi sebelah sini ini puisi, sebelah sini prosa. Ya, oke ya. Kalimat pertama, aku ingin menjadi burung merpati. Titik. Nah, kita bisa lanjutkan untuk baris kedua. Terbang di langit yang damai, kita bisa ubah menjadi aku bisa terbang di langit yang damai, lalu disambung dengan kalimat yang di bawahnya sambil bernyanyi tentang masa depan. Misalkan seperti itu. Ya, oke ya. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Bisa, Bu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, pada puisi ini kata-katanya lebih ringkas ya. Kemudian kalau pada prosa dia lebih luas gitu ya. Ada kata-kata tambahan, bisa ada kata hubung yang diselipkan, asalkan masih nyambung, tidak keluar konteks, gitu ya. Nah, ini untuk kalimat bait pertama. Ya, ini untuk bait pertama. Nah, untuk bait kedua, bait ketiga, saya minta bantuannya Bapak Ibu semuanya untuk kita melengkapi prosa ini agar menjadi prosa yang lengkap. Ya, silahkan saya berikan waktu untuk berpikir terlebih dahulu ya. Nanti ketika ada yang sudah memiliki pendapatnya, boleh open mic ya. Kemudian langsung sebutkan nama sambil berikan pendapatnya. Boleh. Saya berikan waktu 10 menit. Oh, sudah siap. Cepat sekali ini. Siapa ini? Eva, Bu. Ibu Eva. Oke, kita akan tampung dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan cek bersama. Silakan Ibu Eva. Aku ingin menjadi rembulan dan akan turun ke bumi dan akan turun ke bumi dan akan turun ke bumi membawa cahaya kehidupan. Kita tampung ya, nanti kita akan bahas bersama-sama. Yang lain silahkan, kalau sudah siap juga. Terima kasih Bu Eva. Kita lanjut. Mau nyoba Bu, yang kedua, yang ketiga itu. Ibu siapa ini? Umi Bu. Oh, silakan Bu. Ini sama apa namanya yang bait kedua ya, Bu ya? Gimana Ibu? Yang ini Bu, aku ingin menjadi sebuah rembulan. Oh, ini masih yang bait kedua. Baik, sebentar ya. Aku ingin menjadi sebuah rembulan. Yang turun ke bumi dengan membawa cahaya kehidupan. Sudah Bu. Ibu, aku mau nyoba Bu. Silakan Bu. Tapi yang enggak yang terakhir Bu, aku ingin Oke, silakan. Aku ingin menjadi panutan rasa yang berbeda tanpa ikatan kekerasan. Aku ingin menjadi panutan rasa yang berbeda tanpa ikatan kekerasan. Sudah Ibu? Ya Bu, sudah. Ibu Sudah Ibu. Baik. sih ingin mencoba bait kedua Silakan Bu. yang aku ingin seperti rembulan
Aku ingin menjadi ibu. Aku ingin seperti rembulan. Gimana, Ibu? Aku ingin menjadi seperti rembulan, lalu Oh. turun ke bumi. Lalu turun ke bumi. Untuk membawa Untuk membawa cahaya, membawa apa? cahaya kehidupan. Ya, kehidupan. Oke, cukup, Ibu. Ibu, yang tadi tanpa ikatannya sekali aja ikatannya, nggak dua kali. Tanpa ikatan. Oh iya. Oke. Cukup, ada lagi? Ada lagi? Cukup? Ibu Niken mau nambahin yang bait terakhir, Bu. Oke, silakan, Bu. Aku ingin menjadi insan teladan. Yang kosong berapa? Untuk bagi saling berbagi, Untuk saling berbagi rasa tanpa ada belenggu kekerasan. Iya, Ibu ya. Iya, Bu. Cukup ya, oke. Baik ya. Kita bahas ya, Bapak Ibu ya. Jadi, kalau dalam puisi itu kan ada diksi ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada pemilihan kata di mana kalau kata yang mungkin lebih romantis lah bahasanya ya. Jadi lebih enak didengar gitu. Kayak misalkan rembulan. Sebenarnya kan kita bisa ya pakai kata bulan saja kan bisa ya. Tapi kalau lebih enaknya kalau puisi agar lebih indah dirasa rembulan. Misalkan seperti itu. Wajahmu cantik bagai rembulan gitu ya. Padahal kalau dalam prosa mah bisa aja kita hanya bilang wajahmu cantik, itu sudah cukup gitu. Jadi kalau prosa itu tidak perlu kayak kita mempertimbangkan ada unsur-unsur keindahan di situ. Tapi kalau dalam puisi itu wajib memang. Sehingga pemilihan katanya itu berbeda gitu ya. Sekarang kita perhatikan. Nah, jadi kalau dalam puisi itu sebenarnya lebih terikat, lebih banyak aturannya. Tapi kalau dalam prosa ini lebih bebas. Maka sebenarnya lebih mudah merubah dari puisi menjadi prosa dibandingkan merubah dari prosa menjadi puisi. Karena kalau dari prosa menjadi puisi itu Bapak Ibu diminta untuk memadatkan makna. Jadi kata-katanya lebih sedikit dan maknanya harus padat dan juga indah dirasa. Ya. Tapi kalau dari puisi ke prosa ini dari yang indah, Bapak Ibu hanya perlu menuangkan ya ke dalam kalimat yang lebih luas dan mudah dipahami. Jadi lebih mudah dipahami, dimaknai oleh orang yang membaca ini lebih mudah. Itu nggak perlu mikir lagi ini artinya apa ya. Itu nggak ada kata kiasan-kiasan gitulah istilahnya ya. Sekarang kita bahas ya. Bait kedua ya. Aku ingin jadi rembulan turun ke bumi membawa cahaya kehidupan. Aku ingin menjadi rembulan dan akan turun ke bumi membawa cahaya kehidupan. Aku ingin menjadi sebuah rembulan yang turun ke bumi. Aku ingin menjadi seperti rembulan lalu turun ke bumi untuk membawa cahaya kehidupan. Oke, Bapak Ibu semua perhatikan. Di sini ada 3 pendapat dari teman-teman ya. Bapak Ibu perhatikan semuanya. Ya, coba dibaca ya dalam hati
mana kiranya kalimat yang masih memiliki makna keindahan layaknya puisi? Coba dirasa, pakai rasa. Silakan. Rembulan, Ibu. Coba dibaca terlebih dahulu, Ibu. Pelan-pelan saja. Jadi istilahnya kalau Ibu baca itu masih kayak bernada gitu loh dalam hati. Aku ingin menjadi rembulan dan akan turun ke bumi membawa cahaya Ibu. Bulan dan ayam, ya, Bu. Silakan Ibu, gimana Bu?